Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu saya guru Kanisius. Ada dua nama Romo Yesuit yang sering dibawa pulang oleh bapak saya terutama dan jadi bahan pembicaraan di rumah. Yang pertama adalah Romo Oshold. Tentu Bapak Ibu yang bekerja di Yayasan Kanisius yang sudah cukup lama pasti mengenal nama ini, Romo Oshold. Dan yang kedua adalah Romo Smith. Nah, bedanya ketika bapak saya bercerita mengenai Romo Oshold, suasananya gembira. Bapak saya selalu menceritakan hal-hal yang menyenangkan. Ketika tiba giliran menyebut nama Romo Smith, wajah bapak saya berubah. Biasanya lalu bercerita mengenai bagaimana Romo Smith ini marah. Romo Smith ini menegur. Dan sampai akhir hayat bapak saya, dua kesan itu tidak pernah berubah. Ya mungkin Romo Oshold sering memberi utangan kepada bapak saya, maka bapak saya senang. Sementara Romo Smith agak medit, agak pelit. Maka reaksi bapak saya berbeda sekali ketika berhadapan dengan Romo Smith. Akan tetapi, saya menjumpai Romo Smith yang berbeda ketika saya bertemu dengan beliau di paroki Bongsari. Saat itu saya sebagai frater sedang ada masa 1 bulan yang namanya bulan imamat, belajar menjadi imam. Dan kami bertemu langsung dengan Romo Smith yang bercerita mengenai karyanya di paroki. Dari novisiat waktu itu saya sudah berpikir saya akan menjumpai sosok yang sering diceritakan bapak saya itu. Tapi ternyata beda sekali. Ini orang yang sangat ramah. Dan menurut kesaksian umat paroki Bongsari waktu itu, ini orang yang sangat murah hati dalam pelayanan. Tidak pernah menolak memberikan sakramen maupun pelayanan-pelayanan pastoral yang lain. Rupanya dua kesan ini memang ada bersama-sama ketika berhadapan dengan Romo Smith. Sebagai seorang direktur dia keras juga kepada stafnya. Dan organisasi sebesar Yayasan Kanisius Pendidikan mungkin memang butuh gaya manajemen tertentu seperti yang dibawakan oleh Romo Smith. Tetapi ketika berhadapan dengan umat, dia adalah sosok yang murah hati. Dengan bahasa Jawa yang baik, dia menyapa semua kalangan. Dua kesan itulah yang masih tersisa dalam hati banyak orang sampai hari ini. Dan sekarang saya hendak mengundang yang pertama Romo Martin Hadisiswoyo yang menggantikan tugas beliau sebagai direktur di Yayasan Kanisius, dan berikutnya nanti Romo Sarwanto, dua orang yang sangat dekat dengan beliau, yang mengenal begitu baik dalam hidup maupun karya Romo Smith ini. Silakan Romo. Para Romo, Frater, Buder, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Tadi malam saya di WA oleh Romo Provinsial, apakah berkenan memberi homili untuk Romo Smith dalam rangka pemakamannya. Saya tidak langsung memberi jawaban, saya harus berpikir apa yang akan saya sampaikan kalau nanti homili. Karena terus terang saya tahu Romo Smith, tetapi tidak mengenal secara mendalam. Maka tadi saya sebelum berangkat ke sini tanya ke pegawai,
tanya pada umat di Paroki Gedangan, Romo Smith itu pribadi yang bagaimana? Nah, ada 3 momen di mana saya bisa berjumpa dengan Romo Smith. Momen yang pertama adalah ketika beliau bertugas di Paroki Muntilan. Pada waktu itu saya masih kecil, masih sekolah di SMP, dan saya mengenal Romo Smith sebagai orang yang bekerja keras. Dialah yang mempersiapkan stasi Sumber, stasi Salam, Banyu Temumpang, dan akhirnya bisa menjadi paroki. Setelah saya masuk seminari, praktis saya tidak pernah bertemu dengan Romo Smith. Momen yang kedua adalah ketika Romo Smith berkarya di Surakarta. Dia menjadi pastor paroki sekaligus menjadi Kepala Yayasan Kanisius Cabang Surakarta. Itu terjadi pada tahun 90, di mana di situ Romo Smith menyerahkan tugas sebagai Kepala Kanisius Cabang Surakarta pada saya. Saya bertugas di Surakarta sekitar 6 tahun, sementara Romo Smith sudah bertugas di Semarang. Dia pertama kali tinggal di Paroki Karangpanas. Di sana dia menjadi pastor paroki, tapi sekaligus menjadi direktur Yayasan Kanisius Pusat di Semarang. Kemudian Romo Smith berpindah di Bongsari. Semula dia pastor rekan, tapi kemudian dia diangkat sebagai pastor kepala. Kecuali sebagai pastor kepala di Bongsari, Romo Smith merangkap sebagai direktur Yadapen dan juga sebagai direktur Yayasan Kanisius Pusat di Semarang. Itu momen yang kedua. Momen yang ketiga adalah ketika pada bulan Mei tahun 2019 saya ditugaskan di Semarang. Saya bertemu dengan Romo Smith, tapi waktu itu dia sudah pensiun. Di Gedangan dia lebih sebagai pastor rekan atau pastor pembantu. Nah, itulah momen-momen di mana saya bertemu dan mengenal Romo Smith. Saya sempat omong-omong dengan umat bahwa Romo Smith itu seperti yang tadi dikatakan oleh Romo Provinsial adalah orang yang punya kepedulian, semangat melayani. Setiap saat kalau ada umat minta pelayanan untuk perminyakan suci atau untuk misa, kapanpun Romo Smith siap untuk memberikan pelayanan itu. Itu berarti Romo Smith itu orang yang sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk pelayanan bagi umat. Hal yang lain, Romo Smith itu dikenal sebagai orang yang disiplin. Kalau sudah memutuskan A itu yang harus dijalankan. Maka bisa terjadi kalau ternyata yang dijalankan sesuatu yang lain, bisa jadi dia kemudian akan marah. Ketika bertugas di Gedangan, meskipun kondisi tubuhnya sudah tidak baik, sebenarnya Romo Smith masih ingin tetap berkarya. Dia pernah bilang supaya boleh tinggal di Gereja Banjardowo dan dia ingin bekerja sampai tuntas, sampai meninggal dunia. Tetapi keinginan itu tidak disetujui oleh pimpinan, oleh provinsial,
dan akhirnya Romo Smith itu dipindah di paroki Sukorejo. Tidak lama di paroki Sukorejo, kemudian dia diminta untuk masuk ke Wisma Emmaus. Para Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari Romo Smith? Sungguh luar biasa, ketika di Bongsari dia itu menjabat 3 lembaga. Dia sebagai pastor paroki, sebagai direktur Yadapen, tapi sekaligus juga menjadi direktur Yayasan Canisius Pusat. Saya tidak tahu dia bagaimana mengatur waktu sehingga 3 lembaga itu bisa ditangani dengan baik. Dia adalah tipe orang yang bekerja keras, all out demi pelayanan, baik pada lembaga, guru karyawan, maupun juga umat. Saya juga mendengar Romo Smith itu seorang yang sosial. Dia memberi beasiswa ke beberapa umat yang kesulitan dalam keuangan untuk kuliah atau sekolah. Itulah Romo Smith yang kita kenangkan pada hari ini. Orang yang berjiwa melayani, peduli terhadap orang lain, kemudian disiplin dalam artian yang positif, apa yang sudah diputuskan harus dijalankan. Dan dia juga bersikap sosial, yaitu memberi beasiswa pada orang-orang yang membutuhkan bantuan supaya terus bisa kuliah dan sampai lulus. Salah satu yang mendapat beasiswa itu hadir di sini juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah Romo Smith. Memang ada kekurangan, terlebih-lebih banyak hal positif yang pantas untuk kita teladani. Saya memang tidak kenal bagus, tidak kenal dengan dekat Romo Smith, karena ketika saya bertugas sebagai pimpinan Yayasan Canisius Cabang Surakarta juga jarang rapat di Semarang, sehingga saya juga tidak terlalu kenal akrab tentang Romo Smith itu. Maka kalau kita melihat bagaimana Romo Smith selama ini berkarya, entah di Canisius, Yadapen, maupun di paroki, pasti Tuhan sangat berkenan kepada Romo Smith atas kebaikan, atas pelayanan, atas pengorbanan yang ia berikan kepada umat maupun kepada jajaran pegawai maupun guru karyawan di Yayasan Canisius. Memang Romo Smith bukan orang yang sempurna, tetapi inilah kesempatan buat kita sekalian. Kalau sekiranya Romo Smith masih membawa kesalahan dan dosa, semoga Tuhan berkenan mengampuni. Kalau ada di antara kita pernah disakiti, karena kalau dia marah berteriak keras, kita diajak untuk memberi pengampunan kepada Romo Smith. Dengan demikian, dengan bekal kebaikan yang ada dalam dirinya, dengan kepasaran total kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Injil, dia adalah orang yang mengambil sikap lepas bebas, fokus pada karya dalam rangka memuliakan Tuhan. Romo Smith pribadi yang sederhana, orang yang tidak neko-neko, tetapi lurus menjalankan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh pimpinan kepadanya. Dan kalau kita mungkin pernah disakiti, hendaknya kita memberi maaf kepada Romo Smith. Dengan demikian akan terbuka jalan yang lancar bagi Romo Smith untuk menghadap Bapa yang ada di surga, dan semoga berkat doa-doa kita, Romo Smith segera bisa memasuki hidup abadi, hidup kekal
bersama dengan Allah Bapa yang ada di surga. Demikian sharing dari saya. Romo Smith yang terhormat, Romo Smith yang terkasih, perkenankanlah saya pertama-tama mewakili seluruh jajaran di Dana Pensiun Yadapen mengucapkan terima kasih atas karya Romo di Yadapen yang begitu lama, 21 tahun ikut membentuk karya Yadapen ini. Saya mewakili teman-teman semua yang lewat WA Group mendoakan Romo agar Romo berbahagia abadi di surga. Selamat jalan Romo Smith, terima kasih banyak. Para Romo, suster, saudari-saudaraku yang terkasih, saya memang cukup lama mengenal Romo Smith. Sejak saya tahun 89 di Yayasan Canisius Cabang Jogja, saya sudah ikut bekerja sama dengan Romo Smith. Diberi tugas membuat data, ikut menganalisis situasi Yayasan Canisius Pendidikan di Keuskupan Agung Semarang ini. Tahun 95 sampai tahun 2000, saya ada di Yayasan Canisius Cabang Yogyakarta, juga bekerja sama dengan Romo Smith. Kemudian sejak di Canisius Penerbitan 2004 sampai 2011, kami juga bekerja sama menerbitkan buku-buku pendidikan bernafaskan pedagogi reflektif bersama Romo Smith juga waktu itu sebagai Direktur Yayasan Canisius Pusat. Kemudian di Yadapen sejak tahun 2007 sampai 2014 beliau selesai, kemudian masih diteruskan sebagai tenaga ahli, beliau masih setiap hari datang di Yadapen. Saudari-saudara, ada 3 hal yang mengesan buat saya terkait dengan Romo Smith. Romo Smith ini memang kelihatannya keras, tapi hatinya lembut. Ada orang mengatakan dia ini bukan Romo Smith, tapi Romo Demit. Jadi memang kadang-kadang kelihatan sangat keras, tapi juga sangat lembut. Kalau kita mau berbicara, sungguh-sungguh menyampaikan argumentasinya, itu beliau berubah. Karena saya juga sering berdebat dengan beliau ini. Sebagai Direktur Cabang, tentu saja kadang ada perbedaan-perbedaan, tetapi bisa kami selesaikan. Memang luar biasa setia dan terus-menerus berjuang, tapi mau berubah. Dan itu yang saya alami juga ketika bekerja sama di Yadapen sejak tahun 2007. Saya sebagai anggota Dewan Inti, kemudian menjadi sekretaris, kemudian menggantikan beliau sebagai Ketua Yadapen, yang sekarang istilahnya memang beda, Direktur Utama Yadapen. Lalu kalau saya pikir-pikir, saya ingat-ingat yang kedua, saya ini menjadi diri saya, Sarwanto ini jadi Sarwanto, itu karena Romo Smith. Karena kita sungguh-sungguh memperjuangkan Yayasan Canisius Pendidikan waktu itu. Dan beliau punya banyak visi, punya banyak cerita. Dan ketika saya ditawari belajar oleh Pater Provinsial, Sar, kamu belajar ya. Belajar apa Romo? Terserah. Ya, karena Romo Smith inilah kita berdiskusi. Akhirnya saya mengambil ya jurusan yang agak berbeda. Diperbolehkan saya ambil bisnis, maka ambil MBA dan kebetulan di Belanda, dan kemudian ya malahan bisa dipakai di tempat lain, tidak lagi di Yayasan Canisius, tetapi saya ada di penerbit percetakan Canisius. Kemudian di Yadapen saya juga merasa
saya menjadi diri saya ini juga karena Romo Smith ini. Perjuangannya dan tekadnya untuk terus-menerus memperbaiki Yadapen, meskipun tantangannya sangat banyak, juga beliau ini ikut membentuk saya. Lalu yang ketiga, saya sangat ingat Romo Smith ini terus-menerus mau berkarya, terus-menerus mau berbuat baik. Ketika di Yadapen datang setiap hari, kadang-kadang ngobrol, lalu dia ngobrolin tentang Yayasan Kanisius Pendidikan. Saya dapat dana, saya dapat ini, dapat itu. Kemudian juga ketika menyelesaikan persoalan di Yadapen, beliau juga terus-menerus menyampaikan dukungannya kepada saya. Maka beliau ini sampai tahun 2019-an masih datang ke Yadapen. Dan menurut saya memang pelan-pelan Romo Smith bisa menyerahkan semuanya itu kepada para penggantinya. Karena memang zaman berubah, situasi berubah, beliaunya juga sudah tidak terlalu paham tentang dana pensiun yang baru, akhirnya juga melepaskannya. Apalagi setelah dipindah di Sukorejo, Romo Smith tidak pernah lagi mempersoalkan Yadapen, menerima. Dan saya dengar beliau juga ingin terus-menerus berkarya, tapi ketika saatnya tiba, beliau juga sudah mau langsung menerima bahwa tugasnya memang selesai. Saudari-saudara, sekali lagi saya juga berterima kasih kepada Romo Smith ini. Romo Smith, sekali lagi terima kasih banyak. Kami mohon maaf kalau kami punya salah di sana sini. Selamat jalan, moga-moga sungguh berbahagia abadi di surga. Doakanlah kami yang masih berjuang untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang ada dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.